Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Anti. Masih membahas soal TOEFL ya. Kali ini written expression. Ingat ya adik-adik semua, kalau soal TOEFL-nya seperti ini, kita mencari jawaban yang salah. Ingat ya, mencari jawaban yang salah, bukan mencari jawaban yang benar. Di sini Miss sudah menuliskan topik-topik soal TOEFL yang akan kita bahas kali ini. Ada subject verb agreement, nomor 2 ada adverb of frequency, tapi dia yang bermakna negatif. Ada artikel, kemudian ada kata ganti, kemudian ada parallel structure, kemudian ada beberapa materi lainnya. Dan di bagian akhir nanti, di bagian video ini, Miss memberikan latihan kepada adik-adik semua. Ini ada exercise, ada latihan. Jadi untuk satu soal, waktu yang Miss berikan adalah 10 detik. Nah, di sini ada 5 soal, jadi silakan nanti dijawab dalam waktu kurang dari 10 detik. Oke, langsung saja sekarang kita bahas soalnya dulu, sebelum bahas latihannya. Dan nomor 1, the author, ini subjek ya. Subjeknya tunggal atau jamak ini? Subjeknya adalah tunggal. Karena tidak ada s di sini ya, tidak authors. Ingat lagi konsepnya, subjek tunggal, predikatnya mendesis. Mana yang predikat? Has. Has di sini predikat. Predikatnya mendesis iya. Berarti jawaban A sudah benar. Dan yang B, not rarely. Rarely. Nah, lihat di sini ya. Jika adik-adik ketemu dengan kata rarely, ada kata seldom, ada kata never. Rarely ini artinya jarang, seldom artinya juga kadang-kadang. Oke, never artinya tidak pernah. Oke, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Dan ini maknanya adalah negatif. Kalau maknanya sudah negatif, kita tidak boleh tambahkan not. Berarti yang jawaban yang salah adalah B. Nah, kita tidak boleh pakai not di sini. Notnya dihilangkan. Oke, lihat yang C, anything, written, anything tidak ada masalah di sini ya. Kemudian ada yang D, artikel a. Lihat di sini a diikuti oleh kata yang bunyinya huruf mati. Best seller, best B ya. B ini huruf mati kan? Huruf mati kan selain A, I, U, E, O. Berarti D juga benar. Ini C juga benar ya. Jawaban yang salah adalah B. Oke, sangat cepat sebenarnya. Sangat mudah soal TOEFL ini. Jadi adik-adik jangan menganggap TOEFL itu sulit, tapi dia sangat mudah. Dan nomor 2, blind humans. Ini sebagai subjek. Subjeknya gimana? Subjeknya jamak, pakai S ya. Ingat lagi, pakai S. Di sini sometimes kadang-kadang ya, artinya nggak ada masalah sometimes di sini. Ini subjek, predikatnya mana? Ini predikat ini ya. Ingat, subjeknya apa? Jamak. Kalau subjek jamak, predikatnya tak mendesis. Seems, ini verb ya. Tidak mendesis dia, tidak ada s-nya di sini kan. Berarti ini tidak mendesis, seperti ini benar. B juga benar. Kalau adik-adik masih bingung mengenai kesesuaian antara subjek dengan kata kerja atau dengan predikat ini, silakan lihat lagi materi di channel ini tentang subject verb agreement. Nah, di situ sudah dijelaskan secara detail. Berarti di sini subjeknya jamak, predikatnya tidak mendesis ya, berarti B benar. Yang C, an uncanny. Di sini artikelnya an. An diikuti oleh benda yang bunyinya huruf hidup. Huruf hidup itu apa saja? A, I, U, E, O. An uncanny. Uncanny. Bunyinya an. Bunyinya ya. Berarti ini huruf hidup ya. An uncanny. Berarti udah benar nih ya. Uncanny, berarti C benar. Berarti yang salah adalah D. Di sini ada its ya. Its ini adalah kata ganti kepemilikan. Lihat di sini ya. Kalau its kata ganti untuk benda tunggal. Kalau their kata ganti untuk benda jamak. Kita lihat lagi its. Its ini kata ganti untuk kata benda tunggal. Kita harus cari dulu benda yang digantikan itu yang mana gitu. Di sini its path. Path ini adalah jalur ya, atau jalannya. Jalannya siapa? Jalannya blind humans, manusia yang tidak bisa melihat. Di sini blind humans-nya jamak. Kalau jamak berarti kita pakai their di sini. Berarti yang salah adalah D ya. Di sini harus kita ganti menjadi their. Oke, adik-adik sangat mudah. Nomor 3, Beth has a problem. Di sini ada has. Kita sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya apa? Bats, kelelawar ya.
Jamak atau tunggal? Jamak, kan ada S. Ingat, subjek jamak, ini dia ya. Ke sini ya. Ini subjek jamak, predikatnya tak mendesis. Berarti has ini mendesis ya. Maka ada jelas jawaban yang salah adalah A. Seharusnya has ini kita ganti menjadi have. Oke, silahkan lihat lagi ya mengenai materi subject verb agreement. Lihat lagi video di channel ini sudah membuatkan videonya yang judulnya tentang subject verb agreement. Oke, langsung saja kita bahas yang nomor 4 lagi. Fireflies use its use. Subjeknya mana? Fireflies. Ini tunggal atau jamak? Jamak ya. Jamak, kan pakai S di sini. Nah, kalau jamak berarti predikatnya tidak mendesis ya. Jamak predikat tak mendesis. Use tidak ada S-nya, berarti ini benar ya. Ini benar. Kemudian it's light. It's ini kata ganti ya. Dia menggantikan siapa? Cahayanya. Cahayanya siapa? Cahayanya si fireflies. Fireflies-nya jamak, berarti tidak cocok it's di sini. Harus kita tukar menjadi there. Maka yang jawaban yang salah adalah B. Oke, sangat mudah, sangat gampang. Oke, lihat di sini yang C ya. Kenapa di sini verb ing? Nah, adik-adik harus ingat setelah preposisi itu kata kerja harusnya verb ing. Preposisi itu apa saja? In, on, at, by, for. Nah, jika ada kata kerjanya harus verb ing. Maka yang C ini juga benar. Match ini pasangannya jamak, gak masalah di sini ya. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 di sini ada realize. Ini sebagai verb ya atau predikat. Di sini ada kata had. Maka ingat lagi setelah had harus verb 3. Maka realize ini harus kita tukar menjadi realize. Verb 3. Maka yang salah di sini adalah A. Oke, kita lanjut lagi nomor 6. Yang nomor 6 ada in 1995. Ingat sebelum tahun itu preposisinya adalah in ya. In 2000, in 1997 misalnya. Jadi ini benar ya. Sebelum tahun itu preposisinya adalah in, benar. Kemudian finished di sini verb 2. Kalau dia verb 2 berarti keterangan waktunya lampau ya. Berarti ini lampau kan? Keterangan waktunya lampau. Berarti ini sudah benar. Kemudian ada old. Nah, maka yang salah di sini adalah C. Lihat old. Old ini bunyinya huruf hidup. Huruf hidup. Kalau huruf hidup kita pakai N. Tidak O ya. Berarti yang salah di sini adalah C. Kita lihat lagi nomor 7. Ada smell. Smell-nya di sini tunggal ya, tidak ada S-nya. Berarti di sini juga predikatnya is mendesis, berarti smell di sini benar. Di sini ada is. Hence it is. It is. Is ya. Kita lihat lagi, ini keterangan waktu lampau juga tidak ada ya. Berarti is ini udah benar ya. It ini kan tunggal, berarti is ya, benar. Kemudian yang ini ke sini ya. Ini ada a social. A social. Social ini bunyi huruf mati, berarti udah benar pakai a, benar. Berarti yang salah di sini adalah D. Nah, ini adalah namanya non phrase ya. Non phrase. Adik-adik silahkan lihat lagi video di channel Miss yang tentang non phrase kalau mau materi lebih lengkapnya. Di sini Miss kasih cara cepatnya saja. Kalau ada soal TOEFL yang digaris, dua kata yang digaris seperti ini, maka dia adalah non phrase. Non phrase ini urutannya adalah kata sifat yang menerangkan kata benda. Noun. Ciri-ciri kata sifat salah satunya adalah huruf akhirnya all. Maka history ini harus kita tukar menjadi historical. Fenomena ini sudah noun. Jadi lihat lagi materi tentang non phrase. Oke, jadi jawaban yang salah adalah D.
Nomor 8, our noses. Ini subjek ya. Subjeknya di sini jamak. Lihat di sini ada are. Predikatnya tidak mendesis, berarti A ini benar. Kemudian ada smells. Smellsnya jamak, di sini nggak masalah ya. Kemudian perceive odors. Nah, di sini lihat, adik-adik harus hati-hati. Di sini ada kata n. Nah, kalau ada kata n, dan setelahnya ada kata yang digarisbawahi, berarti besar kemungkinan dia adalah parallel structure. Jadi parallel structure itu dia konsepnya harus setara. Lihat di sini, sebelum ini kan verb ya, sebelum perceive ini ada kata n. Oke, maka adik-adik lihat di sini, sebelum perceive ini ada kata n. Berarti ini parallel structure ya. Caranya, ini kan kata kerja. Lihat kata kerja di kalimat sebelumnya. Itu adalah recognize. Sebelum recognize itu ada to. Maka setelah n juga harus ada to-nya. Jadi konsepnya adalah harus setara. Berarti yang salah adalah C di sini ya. Oke, kita lihat lagi nomor 9. Bats hunt. Hunt ini verb 1 ya. Verb 1. Bats jamak. Jamak. Kalau jamak, predikatnya tidak mendesis. Maka ini benar. Kemudian and they cannot. Nah, di sini ada and lagi. Parallel structure ya. Nah, they cannot. Di sini adik-adik lihat di sini. Kalau dia parallel structure, dia kan konsepnya harus setara. Cuman kalau subjeknya sama, kita tidak boleh mengulangi subjek yang sama. Di sini bats hunt at night. Kelelawar berburu pada malam hari. Dan mereka tidak bisa. Merekanya siapa? Kelelawar kan? Berarti subjeknya sama. Berarti D-nya harus kita hilangkan. Berarti yang salah adalah B. Sama kayak gini ya. Misalnya, I work at night and cannot attend your party. Di sini ada N. Saya bekerja pada malam hari dan tidak bisa menghadiri pestamu. Siapa yang tidak bisa menghadiri pestamu? Saya kan? Nah, berarti tidak boleh ada I lagi di sini. Oke. Kita lihat lagi nomor 10, the flood process. Flood. Proses pengapungan. Flood di sini nggak ada masalah. Di sini ada making, for making. Maka lihat lagi di sini ya. For making. Nah, ini ada preposisi for. Kalau ada kata kerjanya harus verb ing. Maka setelah for itu making, benar ya. Kemudian flat glass. Oke, kaca yang datar. Flat ini datar ya, tidak ada masalah di sini. Berarti yang salah adalah D. Kenapa D? Jadi di sini ada kata by. Ini adalah passive voice ya. Passive voice. Jadi adik-adik kalau masih bingung dengan soal passive voice, Miss sudah membuatkan video yang khusus tentang passive voice di channel ini, silahkan dilihat lagi. Nah, jadi passive voice polanya adalah to be yang diikuti oleh verb 3. Ciri-cirinya ada kata by. Ada kata by, ini verb 3, yang kurang adalah to be-nya. Berarti to be-nya di sini adalah, lihat subjeknya, the flood process. The flood process. Prosesnya tunggal ya. Tidak processes ya, tapi proses saja, tunggal. Kalau tunggal, berarti to be-nya adalah is. Nah, is invented. Oke, sekarang kita lihat nomor 11. Nomor 11 ada kata by di sini. Nah, adik-adik di sini perlu hati-hati ya. Kalau ada kata by, kalimatnya pasti pasif. Cuman di sini kalau kita tidak hati-hati, maka jawaban kita pasti A. Tapi jawaban di sini bukan A ya. Kalau dia pasif kan polanya tadi Miss bilang to be yang diikuti oleh verb 3 ya. Berarti ini sudah verb 3, berarti yang kurang di sini adalah to be-nya. Nah, adik-adik coba diartikan dulu. Masukkan kata yang di sini ya. Di kalimat ini. Kalau dia cocok berarti dia tidak perlu ada to be. Misalnya seperti ini ya. Sebuah survei
Conduct ini kan dilakukan ya. Kalau dia pasif berarti kalau dia pasif berarti kan artinya dilakukan ya, bukan melakukan. A survey, masukkan yangnya. A survey yang dilakukan oleh Anthony di Universitas Montreal meminta partisipan untuk mengomentari. Berarti ini ada yangnya. Sekarang kita hilangkan yangnya. Sebuah survei dilakukan oleh Anthony di Universitas Montreal meminta partisipan. Mana yang lebih cocok? Yang pakai yang atau tidak pakai yang? Yang lebih cocok adalah yang pakai yang. Ada yangnya di sini. Ada yangnya. Sebuah survei yang dilakukan oleh Anthony di Universitas Montreal meminta partisipan untuk berkomentar. Kalau di sini, kalau yangnya kita hilangkan, kurang cocok dia. Sebuah survei dilakukan oleh Anthony di Universitas Montreal meminta partisipan. Berarti yang cocoknya adalah ada kata yangnya. Kalau ada kata yangnya, tidak ada to be-nya di sini tidak masalah. Berarti A benar ya. Sebenarnya dia adalah partisipal yang dihilangkan ya. Sama seperti ini ya. Jadi untuk lengkapnya nomor 11 ini jadi seperti ini, a survey that was conducted by Anthony. Nah, sebuah survei that ini artinya adalah yang was conducted ini dia pasif ya, berarti dilakukan. Kalau pasif kan awalnya kata kerjanya oleh Anthony. Nah, berarti ini bisa dihilangkan. Kalau ada to be-nya bisa dihilangkan. Nah, ininya kita hilangkan, ininya juga kita hilangkan. Berarti itu dia penjelasannya ya. Oke, A benar. Kemudian kita lihat yang B, at Montreal. At Montreal ada at di sini ya. Apa beda at dengan in? Kalau in berarti dia di dalam ruangan tersebut, di dalam gedungnya. Kalau at di sebuah tempat. Misalnya she is at school now. Atau she is in the school now. Dua kalimat ini semuanya benar ya. Dia berada di sekolah sekarang. At school now. Kalau kita pakai at berarti pokoknya dia tidak berada di gedungnya, pokoknya dia di sekolah, bisa di halaman sekolah, bisa di dalam gedung sekolah, bisa dia di halaman belakang sekolah, bisa dia di pagar sekolah tersebut. Pokoknya dia di sekolah, tapi di bagian mananya kita tidak fokus ke sana. Cuman kalau pakai in berarti kita fokus di dalam gedung sekolah. Kalau bilang she is in the school now, berarti kalau kita mau mencari dia ini, si she ini, berarti kita harus mencarinya di dalam gedung sekolah. Kalau kita mau mencari, kalau pakai at, berarti dia tidak spesifik. Berarti pemakaian at di sini nggak masalah ya. Kalau kita pakai in, sebenarnya benar juga. Jadi pakai at, pakai in semuanya sama. Berarti ini benar ya. Kemudian yang C, how was. Berarti yang salah di sini adalah C. Kenapa C salah? Jadi ini namanya adalah embedded question. Embedded question. Miss juga sudah membuatkan video yang khusus membahas soal TOEFL tentang embedded question. Jadi adik-adik silakan lihat di channel ini lagi. Jadi untuk embedded question, kata tanya, di sini kan kata tanya ya. Setelah kata tanya atau question word, itu urutannya adalah subjek yang diikuti oleh verb. Oke, subjek verb. Verb ini sama dengan predikat ya dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri embedded question adalah kata tanyanya letaknya di tengah, tidak di awal kalimat. Ini how ya, kata tanya itu kan di sini ada how. Kata tanya itu kan ada how, ada what, ada when, dan seterusnya ya. Nah, jika letaknya di tengah, maka urutan kalimat setelahnya itu adalah subjek dan predikatnya. Kita lihat di sini. How
Ini letaknya di tengah ya, tidak di awal di sini, tapi letaknya di tengah. Ada kalimat pembuka sebelumnya. Kemudian setelahnya harus subjek dulu, baru predikat. Sementara was ini adalah predikat, maka tidak boleh. Maka jawabannya salahnya adalah C. Yang benarnya adalah how important smell was. Wasnya di sini. Oke, kita lanjut. Nomor 12. Lihat di sini yang A, to watch. Kalau ada to, kata kerjanya verb asli. Ini sudah benar. Kemudian structural engineer. Ini noun phrase ya, ini noun, ini adjektif ya. Karena adjektif huruf akhirnya adalah all di sini. Namanya ini adalah noun phrase. Noun phrase. Berarti C benar. At Kyoto. D juga benar ya. At Kyoto Institute. D juga benar. Berarti yang salah adalah B. Di sini ada kata by. By, kalau ada by berarti pasif ya. Berarti ini verb 3. To be-nya tidak ada. Berarti di sini adalah to watch a video. Ini pasif, ini keterangan waktu lampau ini tidak ada. Berarti to be-nya di sini adalah is ya. Is. A video is made by. Oke, yang salah adalah B. Kita lihat lagi nomor 13. Several processes in makes. Maka yang salah di sini adalah A ya. Ingat lagi, setelah preposisi, ini kan preposisi ya, preposisi in. Ini preposisi. Itu kalau ada kata kerja, kata kerjanya verb in. Ini in. Ada kata kerja, kata kerjanya verb in. Berarti yang salah adalah A. Oke, kita lihat lagi nomor 14. Recently, ini aum ya. Adverb of manner. Letaknya di awal kalimat, tidak ada masalah di sini. Ini benar. Attitude toward history. Sikap terhadap, towards juga nggak masalah ya. Towards-nya udah pakai S di sini. Attitude-nya tunggal, juga tidak masalah. Kemudian yang C, should be presented. Presented. Ini pola pasif juga ya. Should, modal, be, verb 3 ini benar ya. Ini adalah pasif ya. Silakan lihat lagi materi pasif di video Miss. Maka yang salah adalah D. Kenapa D salah? Ini salah ya. Setelah have itu harus verb 3. Setelah have, setelah has, kemudian setelah had itu diikuti oleh verb 3. Oke, kita lihat lagi nomor 15 sebelum masuk latihan. Heritage and Museum Experts does not. Ini subjeknya adalah jamak. Kalau subjek jamak, predikatnya tidak mendesis. Does mendesis, berarti yang salah adalah A. Seharusnya does kita tukar menjadi do. Oke, sangat gampang sebenarnya. Nah, untuk latihan, Miss kasih waktu adik-adik 10 detik untuk menjawab satu soal. Kita mulai dari sekarang. Oke, jawabannya adalah A. Nanti kita bahas kenapa jawabannya A. Nomor 2, mulai dari sekarang. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 6. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 4. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 5. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lihat, kita bahas nomor 1. Hurricane hardly never reach.
never, hardly. Ingat lagi pembahasan kita di awal, never itu maknanya negatif ya. Hardly juga maknanya negatif. Oke, di sini Miss tambahkan ya. Hardly maknanya juga negatif, hampir tidak pernah. Maka never ini tidak boleh lagi. Never artinya tidak pernah, hardly artinya hampir tidak pernah. Maka kita harus memilih salah satu. Maka hilangkan never-nya. Oke, kita lihat lagi nomor 2. Kenapa jawabannya C? Assembly, ini ada O ya. Assembly, ini bunyinya huruf hidup. Bunyi katanya huruf hidup. Kalau huruf hidup kita pakai N, bukan E ya. Misalnya an apple. Ini huruf hidup kita pakai N. Berarti di sini jawabannya adalah N. Oke, nomor 3. An unit. Unit, ini bacanya adalah Y. Y ini huruf mati. Kalau huruf mati kita pakai E. E itu huruf mati. Bunyinya ya, ingat adik-adik, bunyinya. Bukan hurufnya tapi bunyinya. Ini bacanya adalah unit, berarti Y. Huruf mati, berarti kita pakai E. Oke, lihat lagi nomor 4. Di sini ada to. Ada to, maka setelahnya harus verb asli. Lihat sama dengan soal nomor. Oke, soal sama dengan soal nomor 12 ini ya. To harus diikuti oleh verb asli. Oke, lihat lagi nomor 5. Kenapa jawabannya B? Have ya. Have harus diikuti oleh verb 3. Maka di sini seharusnya adalah begin. Begin, began, began. Ya, ini verb 3. Oke, adik-adik semua, semoga latihannya, semoga ini bermanfaat ya. Sering-sering latihan menjawab soal. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan ikon loncengnya, sehingga jika Miss bikin video baru, adik-adik dapat pemberitahuan. Oke, sampai jumpa.